Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Masyaallah kan wa lam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma aftah lana bi hududil arifin waftah bainana wa baina qaumina bil haqqi darbatin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'ala qaumil kafirin. Bi barakati karamati asrari syekhina wa mursyidina Sidi Syekh Muhammad Abdul Qasim al-Maslul Al-Qadiri an-Naqsyabandi al-Kamil Kamil Qaddas Rasulullah Qaddas Asraran Wisiri. Amin. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Pertama dan utama yang kita cintai, kita muliakan pada Syekh wa Mursyidina Sidi Syekh Muhammad Abdul Qasim al-Maslul Al-Qadiri an-Naqsyabandi al-Kamil Kamil Qaddas Asraran Wisiri. Mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, orang-orang yang melihat, mendengar dan kenal kepada kita dapat limpahan barokah karomah dari beliau, sehingga dapat sama-sama mengamalkan amaliyat thariqah Qadir Naqsyabandi Perusahaan Suriah dengan istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya hormati wakil takin Masyabah yang mulia Bapak Kiai Haji Ayyub Burhanuddin, yang mulia Bapak Kiai Dr. Ahmad Rusdi Al-Wahabi, yang telah menyampaikan ilmu-ilmu Allah, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Saya berbaik yang saya hormati Bapak Kiai Muhammad Nafis serta Umi dan keluarga yang sudah istiqomah menakib di rumah ini, mudah-mudahan selimpahkan barokah karomah dari sahabat seisi langit, seisi bumi, anak cucu yang salin dan salihat, segala urusan yang dimudahkan Allah SWT, berikan kesehatan yang sempurna, jasmani dan rohaninya selalu khidmah mengikuti bimbingan sahabat. Para mubalighin, mubaligat, ikhwan akhwat, sepuh hataman manaqib dan sepuh madrasah. Alhamdulillah kita semua syukur ya, seisi langit, seisi bumi pada Allah, mudah-mudahan sahabat yang selalu membimbing kita. Inilah yang dibimbingkan oleh beliau pada kita semua, dibimbingkan khususnya yang beliau sering sampaikan, itu adalah cinta ilmu dan ahli ilmu. Itu dari sifat Syekh Mursyid yang beliau sampaikan. Ayat yang sampaikan tentang ilmu, bukan hanya ilmu dan seterusnya. Dalam surat Muhammad ayat 19 ini Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka secara harfiah diartikan fa'lam, ketahui. Tapi setelah belajar tasawuf, makna tahu itu berkembang dari ilmu. Kenapa disebut berkembang? Jadi di awal dari ilmu, pengetahuan yang sudah diyakini, yang sudah benar, maka disebut ba'iza sabata. Apabila ilmu sudah mantap, maka disebut ilmu itu menjadi yakin. Jadi ilmu yakin. Makanya kita dalam diagram latifah ada ilmu yakin, ainul yakin sampai hakul yakin. Didapati dalam kitab lain ada akmalul yakin, tapi tidak disebut karena sudah masuk pada hakul yakin. Inilah karena disebutnya tandanya, ya, disebut ada sabata. Ya, jadi ilmu yang sudah sabata, yang sudah sabit, yang sudah tetap, yang sudah mantap, maka disebut yakin. Makanya kita ini zikir, belajar zikir itu ilmu, maka ditanamkan oleh Syekh Mursyid, ya,
la ilaha dalam ruh kita, maka itu disebut ditasbit sebagaimana firman Allah, yusabbitullahu allazina amanu bil qauli tsabit bil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi Allah mantapkan, Allah tetapkan ya di dalam hati orang yang beriman, inilah qauli tsabit, yaitu la ilaha illallah di dunia. Maka tadinya baru sekedar ilmu la ilaha illallah, maka begitu ditanamkan menjadi yakin. Inilah yakin terus dipupuk berkembang dari ilmu yakin, ainul yakin sampai hakul yakin. Kita semua ya bersyukur, saya khususnya ya dulu mungkin sama dengan Aji waktu pesantren ilmu, tapi memang amalnya kalau belum belajar thariqah sangat-sangat berat. Yakinnya itu tahu tahajud mantap, nggak pakai cerita apa hadisnya Sofi apa ya doa. Kalau tahajud kan langsung Al-Quran, dalilnya Al-Quran ya. Wa minal lail pada hajat bina pilatul itu bukan hanya untuk Nabi, untuk kita juga umat. Tapi ternyata kalau belajar thariqah tahajudnya masih sering bolong ya, masih sering bolong. Tapi setelah ditasbih, setelah ditetapkan oleh Allah melalui Syekh Mursyid, inilah maka menjadi yakin ya, alhamdulillah, sehingga salat malam menjadi yakin ya. Kalau ditinggalkan tidak enak ya. Kenapa? Karena sudah yakin. Bahasa Arab sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi dari kalimat yakuna, yaikunu, artinya maknanya inilah sabata, tetap, mantap ya. Keyakinan yang sudah ada terus dibina, terus sampai mencapai hakul yakin ya. Para ulama menggambarkannya antara ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Kalau ilmu baru ilmu katanya ya. Kalau ainul yakin langsung melihat, beda. Yang ketiga langsung melaksanakan ya. Mungkin zaman sekarang tadi cerita batu, katanya di sini nih banyak batu, itu ada ilmu yakin ya. Begitu digali, ketemu ada batunya, itu namanya jadi ainul yakin. Begitu dipotong-potong, digosok, maka menjadi hakul. Jadi gambarnya seperti itu bahasanya. Zikir dulu katanya enak, katanya bagus, katanya. Tapi begitu melihat orang-orang yang zikir, benar ya, orang yang zikir ibadahnya mantap ya, ibadahnya dia masa kita khusyuk, lalu dia hubungan saya sama manusianya mantap ya, ramah ya. Nah, itu naik menjadi ilmu yakin, menjadi ainul yakin. Maka begitu dia ikut zikir merasakan, benar, itu maka menjadi hakul yakin. Maka dari yakin ini oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam salah satu kitabnya, yaitu disebut ya Al-Ismul Mufrad ya, ada nama kitab beliau namanya Ismul Mufrad, yaitu adalah ya ismu zat. Dari ilmu berubah menjadi yakin, lalu disebut akan meningkat menjadi tauhid bahasanya. Kapan ilmu itu menjadi ya, yakin, kemudian yakin menjadi ya berubah ya, disebutnya bahasanya ya menjadi tauhid, yaitu disebut wa iza qawiya, apabila sudah sangat kuat keyakinan itu, maka dia disebutnya tauhid. Inilah la ilaha illallah. Kalau sudah kuat karena sudah ditasbih tadi dalam ruh kita, maka kita mengamalkannya, disebut itulah bertauhid. Bukan hanya sekedar belajar ilmu tauhid ya, mu'alim tauhid, atau kita ini muta'alim tauhid, tapi benar-benar menjadi orang yang muwahhid. Karena apa? Karena sudah kuat, inilah selalu bersama Allah. Alhamdulillah, kita khususnya saya tidak bisa membayangkan dulu bagaimana disebut dia masih selalu bersama Allah, kayaknya hebat. Tapi pada gilirannya kita mendapatkan dari Syekh Mursyid bagaimana seorang disebut selalu bersama Allah. Ternyata inilah yang kita dibimbingkan oleh Syekh Mursyid, yang ditanamkan oleh sahabat kepada kita. Inilah kita dibimbingkan untuk selalu bersama Allah. Alhamdulillah ya, dari ilmu naik menjadi yakin, sehingga naik bisa menjadi tauhid.
Kenapa sudah selalu bersama Allah? Ya, menjadi kuat, lebih kuat. Ya, karena orang yang sudah selalu bersama Allah, kemana saja bersama Allah, ya, disebutnya kuat, tidak pernah berpisah lagi. Ya, kuat. Ya, mungkin kalau ikan di dalam air, maka dia menjadi kuat. Coba kalau ikan keluar dari air, nggak kuat. Kebutuhan kuat kita dengan zikir. Air, ya, dia ikan di dalam air. Artinya apa? Dia ke depan ada air, ke belakang ada air, ke kanan ada air, ke kiri ada air, dia ke atas juga ada air. Walaupun dia menghembuskan udara, tapi tetap di air. Dia ke bawah juga air. Ya, di dalamnya tetap ada air. Jadi semua selalu bersama Allah dalam keadaan pun. Ya, ke depan zikir, ke belakang zikir, ke kanan zikir, ke kiri zikir, ke atas zikir, ke belakang zikir. Ya, maknanya secara harfiah, maknanya memang fisiknya atau apanya saja, ekonominya, bahasa kita sedang maju atau mundur, kesehatannya sedang maju atau mundur, ya, bahasa kita hubungannya dia oleh kepada manusia sedang maju atau mundur, karena kita manusia kadang-kadang ada yang suka yang tidak, ya, tetap zikir dalam keadaan apapun. Ini sudah kuat. Alhamdulillah, inilah kekuatan yang disebut tauhid. Inilah makna tauhid, disebut tauhid ali, tauhid yang tinggi. Jadi dulu kita belajar ilmu tauhid sifat 20 hafal, yang 20 mustahil hafal, yang jaiz dihafal, pakai dalil-dalilnya begitu. Sifat pada Rasul yang wajib 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1, jadi 9 jumlahnya. 41 tambah 9 50 aqaid. Ya. Orang dulu, orang Betawi, ibu saya dulu kalau ngaji aqaid pakai diapalin, saya dengerin aja samping. Ya, begitu jumlah para nabi gimana? Ada ya 1 keti 2 laksa 4.000. Terus mah apa tuh Pak begitu? Jadi jumlah nabi yang diketahui ya 124.000 bahasanya. Ya, 1 keti 2 laksa 4.000. Ya, itu namanya ilmu tauhid. Ya, itu baru keilmuan. Belum disebut bertauhid. Maka seorang murid dari Syekh Mursyid, inilah yang disebut makna tauhid, bertauhid benar. Ya. Jadi kalau dulu tauhidnya apa? Tauhid-tauhidan. Ya. Kita sebelum belajar tarekat, bahasa saya tauhidan. Kita takwa juga takwa-takwaan. Kita sholat juga bahasanya cuma sholat-sholatan. Jadi begitu dibunyikan oleh Syekh Mursyid, maka tauhid ini menjadi tauhid benar. Ya. Takwa kita menjadi takwa benar, salat kita menjadi salat benar, semuanya menjadi benar. Inilah kenapa? Karena hatinya, ruhnya selalu bersama Allah, kuat bersama Allahnya. Masih diteruskan lagi oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, kemudian disebutnya wa iza rasakh, ya, wa yakunu ma'rifatan. Apabila sudah menjadi rusuh, bahasanya rusuh itu bahasa Arab, tapi rusuhnya beda dengan makna rusuh kita, ya, karena Allah menyebutkannya warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Orang-orang yang mantap juga artinya dengan ilmunya, maka dia selalu mengucapkan iman, kami iman kepada Allah. Jadi rasah itu artinya makna juga sama, mantap, maksudnya tetap. Tadi dari ilmu, apabila sudah sabata menjadi yakin, yakin yang sudah ya qawiyah menjadi disebutnya menjadi tauhid. Sekarang tauhid yang sudah rasih, yang sudah mantap, ya, maka dia disebutnya menjadi ma'rifat. Kita sejak awal ditalkin, dibimbingkan doa munajat, baca saja ilahi anta maksudi waridhoka ma'lubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Cuma nggak tahu, ikut aja, ya. Gimana tuh prosesnya? Ternyata setelah belajar zikir yang mamal dapat kitabnya menuliskan, inilah yang disebut ma'rifat. Itu sama tadinya dari ilmu, berubah menjadi yakin, meningkat menjadi tauhid, meningkat disebut menjadi ma'rifat. Inilah disebut dalam Al-Quran warasikhuna fil ilmi.
orang-orang yang sudah rasikh, yang sudah mantap, tetap tidak berpisah lagi ya dengan Allah, maka dia selalu beriman kepada Allah di mana saja berada, keadaan apapun. Makanya zikirnya dalam keadaan apapun, dimanapun, walaupun sedang sibuk bekerja, berusaha, berniaga, tetap begitu indah ya. Saya tidak bisa membayangkan kenapa firman Allah yang menerangkan tentang warasikhuna fil ilmi itu hanya disebut ahli ilmu saja. Apakah kita bisa? Ternyata kita sampai juga, kedapatan juga, kebagian juga, terbawa oleh orang yang rasikhuna fil ilmi. Inilah keberuntungan para ikhwan semua. Walaupun tidak tahu bahasa kita, ya kita mah yakin saja pada Syekh Mursyid Allah sebagai ya, wali yang mursyida. Tidak boleh ada keraguan ya kita kepada beliau. Apabila kita meyakini terus, maka kita yang tadinya jahil berubah menjadi ilmu, dari berilmu maka berubah menjadi yakin, dari yakin disuruh menjadi muwahhid, dari muwahhid maka disuruh menjadi orang yang arif. Walaupun namanya bukan arif, oke namanya arif ya, asli ya. Saya makanya disebut namanya soleh baru nama doang. Tapi begitu bertemu Abah, saya yakin bukan hanya namanya, mudah-mudahan sifatnya jadi di bawah segala nama baik, semuanya masuk ya, semuanya masuk. Kenapa? Tingkatan ini yang disebut warasikhuna fil ilmi adalah benar yang paling tinggi terhadap orang-orang mengimani ayat-ayat Allah, baik itu disebut ayat yang muhkamat ataupun ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya ya. Sehingga tidak ada lagi yang rahasia. Kenapa? Karena kata Tuan Syekh Bukhari yang dalam kitab tafsir Jalani, kata beliau, sudah tidak ada yang rahasia bahasanya. Setiap tafsir surat pakai begitu, la yakhfa. Ya, tidak ada yang rahasia lagi. Kenapa? Karena orang ini selalu bersama Allah. Ini tidak ada yang rahasia lagi. Apabila ada orang seperti itu, ada orang begini begitu, ada orang mencela ini mencela itu, tidak ada masalah karena memang sudah ketentuan Allah, sudah dikasih tahu oleh Allah. Ya, kita semua bersyukur. Ya, maka inilah ungkapan. Ya, kita ya Allah menyampaikan kita selalu ya dibimbingkan sekarang untuk belajar banyak robito dan selalu robito. Ya, saya ya sangat mudah-mudahan ya bisa memahami. Kita semua ikhwan, banyak yang lu apa kok nggak udah pakai nggak HP lagi ya apa ya, memang sudah berjalan, kita terima ujian buat kita ya, maka kita belajar robito ya. Dulu kita banyak lupa, sekarang menjadi banyak yang ingat. Kenapa? Ingat kepada Allah. Kalau kita dulu banyak telepon, biar kitanya diingat oleh Allah. Nih tukang telepon ya, tukang telepon. Sekarang banyak robito, jadi Abah banyak di hati kita ya. Kita selalu ingat kepada Allah, karena tadi sudah disampaikan hadisnya, ingatlah selalu bersama Allah. Kalau belum bisa, ingatlah bersama orang yang selalu bersama Allah. Inilah waktunya, inilah terus kita dibimbingkannya, inilah pencapaiannya, disebut makrifat itu. Jadi kuat dari ilmu menjadi yakin, dari yakin menjadi tauhid, jadi tauhid disebut menjadi makrifat ya. Jadi ma'rifat dulu saya mah menganggapnya ilmu dengan ma'rifat itu muradif. Dulu persamaan kata. Ya, di pesantren itu termasuk sinonim ya. Sama. Kata-kata yang sama, dua kata artinya sama. Ya, ternyata berdasarkan keterangan ini jadi diterangkan ya oleh ya Imam Athaillah As-Sakandari dalam kitab ya Al-Ismul Mufrad, ternyata ini beda. Ya, walaupun kalimatnya sama, la ilaha illallah, sudah diketahui, tapi begitu ditanamkan maka berubah menjadi keyakinan, begitu diamalkan maka berubah menjadi tauhid, begitu terus diamalkan semakin mantap maka berubah menjadi ma'rifat. Ya, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat sekalian, pencapaian ini harus ada, inilah pembimbingnya Syekh Mursyid. Walaupun ayatnya dibaca, Qurannya dibaca, hadisnya dibaca, kitabnya dibaca, tapi kalau tidak ada Syekh Mursyidnya, yang mengantarkannya tidak bisa. Iya, tawasulnya tidak ada, robitohnya tidak ada, karena wasilah, uswatun hasan tidak ada.
Makanya robito itu di dalam penafsirannya sama, wasilah, robito, ya, uswah. Jadi sulit tahu lah kan. Ya. Inilah kita semua ada, ya, kita gampang, bahasa kita nyonteknya gampang. Kalau anak-anak mau ujian itu dikasih nyontek, masa nyontek aja kagak bisa kebangetan. Ya, istilahnya begitu. Inilah saya aturkan, mohon maaf ya bila kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.